Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 sampai saat ini berdampak signifikan pada sektor bisnis. Di Kabupaten Jember, banyak usaha yang mengalami penurunan omset. Bahkan ada juga yang sampai harus menutup sementara usahanya. Tetapi ada pula usaha yang tetap mampu bertahan bahkan berkembang meski sedang pandemi. Salah satunya adalah usaha kuliner Salad Alfi. Salad adalah gado-gadonya orang Eropa. Merupakan makanan sehat yang terbuat dari campuran buah, sayur, dan bahan-bahan makanan siap santap lainnya yang dibalut dengan mayonaise. Nah, bisnis kuliner Salad Alfi didirikan oleh Yunita Ariwardana, seorang karyawati salah satu bank di Kabupaten Jember. Kepada Tada Today TV, Yunita menuturkan bahwa usaha kuliner ini dirintis mulai tahun 2018. Yunita mulanya menjalankan bisnis ini sekedar untuk iseng karena sangat suka dengan salad. Ternyata bisnis ini berkembang, bahkan sekarang Yunita sudah memiliki 2 cabang dan 20 orang karyawan. Menurut Yunita, ia memulai bisnis kuliner salad ini dengan modal Rp350.000 dan 1 lemari pendingin. Yunita mulai membuat salad di rumahnya yang berlokasi di Jalan Pajajaran 2, Blok GG nomor 7, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Salad bikinannya kemudian ditawarkan Yunita kepada teman-temannya. Ternyata mereka sangat menyukainya. Salad bikinan Yunita dirasa lebih segar dan enak, dan sejak itu Yunita tidak lagi iseng membuat salad. Ia jadi sangat serius, bahkan menawarkan salad bikinannya melalui sosial media miliknya. Tak disangka, animo pembeli semakin meningkat dan mengharuskan Yunita menambah kuantitas salad bikinannya. Untuk itu, Yunita merekrut karyawan untuk membantunya. Berikutnya, ia membuat pola marketing hingga membuka cabang. Hingga pertengahan tahun 2021, usaha yang baru berjalan 3 tahunan itu telah memiliki 2 cabang. Selain di rumah Yunita, Salad Alfi juga dibuka di Jalan Karimata dan Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari. Untuk memberikan pelayanan terbaik, Salad Alfi memiliki 20 karyawan yang bekerja di bagian dapur, pramusaji, dan teller. Awalnya jualan Salad Alfi ini berawal dari iseng-iseng. Nah, iseng-iseng awalnya aku tuh kan jualin punya temen ya Mas, punya temen, bantulah ya, bantu. Sampai akhirnya aku di rumah itu iseng-iseng bikin kok akhirnya menurutku kok enak gitu loh. Karena enak akhirnya aku tuh kan karyawati salah satu perusahaan. Tak kasih lah temanku testi itu cobaan gitu loh. Akhirnya tapi mereka tuh ternyata loh kok enak jual lo gitu. Sampai akhirnya aku masih berpikir iya enggak sih, aku enggak niat jualan itu enggak ada sama sekali. Jadi dari situ karena enggak niat itu akhirnya menjadi niat sampai akhirnya aku itu japri temanku yang ada di WhatsApp satu-satu, Mbak, kamu nggak mau beli saladku tak? Aku nyoba jualan loh iki, coba entah gitu. Ada yang tak kasih, cuma tak kasih tak. Jadi banyak-banyak bagi-bagi tester gitu ke teman. Akhirnya kan orang kalau nggak dikasih kan kadang nggak mau nyoba toh Mas. Nah, kalau sudah dikasih, ngerincipin, oh kok enak, akhirnya mereka kan mau order. Lah di situ sampai akhirnya aku habis dari itu buka Gojek Grab. Dari situ ternyata kok tambah rame, semakin hari dari mulut ke mulut kan, ditambahi dengan endorse. Kalau Salad Alfi sendiri itu bukanya mulai tahun 2018, sekitar bulan April kayaknya. Apa yang membedakan Salad Alfi dengan salad-salad? Mungkin saus dan dari segi kualitas. Jadi saus itu kan kita punya resep sendiri-sendiri Mas. Jadi tiap penjual itu kita nggak sama resepnya. Ada yang pakai mayones ini, pakai ini gitu. Kalau aku itu kan asal-asalan, berawal dari asal-asalan. Dan pakai resepku itu kalau nggak sesuai dengan dengan takarannya nggak bisa jadi seperti ini. Dengan bahan yang sama kalau takarannya nggak bisa pas, nggak bisa seperti ini. Tapi memang sebelumnya Hobi aku nggak bisa masak. Aku tuh cuma modal tes. Nah, cuma itu modal tes. Jadi makanan itu harus tak incipi dulu, enak enggaknya baru bisa dikeluarin. Di Salad Alfi sendiri. Apa itu? Jenis buah. Buahnya ada 6 kayaknya. Ada apa ya? Anggur, apel, ada pir, semangka, melon. Terus toppingnya itu ada kiwi, jeruk, sama stroberi. Ada jelinya. Kenapa harus ada jelly? Menurutku kalau nggak ada jelly itu rasanya menjadi kurang seger. Jadi aku pernah nyoba salad tanpa jelly pun itu rasanya juga sudah beda. Dan sekarang Mbak, dengan
besarnya Salat Alfi sudah ada berapa cabang dan berapa karyawan yang Ada 3 cabang di Kalimantan, di Pajajaran sama yang di Karimata. Cuma yang lengkap ya di Restonya yang ini kan. Untuk karyawan kurang lebih 25 orang. Salat Alfi memiliki banyak pelanggan karena racikan mayones dan buah segar pilihan menjadi pembedanya. Selain itu, strategi marketing atau pemasaran juga turut membantu saladnya menjadi lebih dikenal masyarakat Jember. Yunita melakukan pemasaran secara offline dan online. Pemasaran offline dilakukan dengan membuka stand di alun-alun kota Jember saat Car Free Day. Sedangkan pemasaran online dilakukan dengan menggandeng para selebgram, influencer, dan pengelola media sosial Instagram yang memiliki jumlah follower hingga ratusan ribu. Promosi melalui sosial media menurut Yunita sangat efektif. Selanjutnya, untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas produknya agar tetap menjadi selera pelanggan, Yunita juga sering mengadakan sesi pertanyaan daring melalui akun Instagram Salat Alfi. Ini sekaligus sebagai quality control bagi Yunita. Sangat luar biasa. Ngiklan di Instagram kayak di ya yang punya makanan yang di Jember, kayak makanan Jember, kuliner Jember, suar-suar itu harus kita endorse, sering-sering endorse. kekuatan influencer ya? Iya, media sosial lah, pakai media sosial, digencar-gencarin. Sama kita harus turun ke lapangan, Mas. Kayak jual di alun-alun, kita nitip di kayak di toko-toko, kita titipin. Kalau ada dulu kan banyak kayak apa itu Mas namanya basar ya, kalau ada basar itu mesti tak titipin ke basar-basar gitu. Jadi kita itu kan intinya niatnya pada awalnya tuh ngiklan gimana orangnya itu biar tahu dulu tentang Salat Alfi. Jadi nggak mulu-mulu harus jualan laris banyak, enggak. Ya apa sih orang itu biar tahu Salat Alfi dulu, orang mesti nggak beli tapi tahu dulu ya kan. Yang penting terkenal dulu aja deh gitu. Ya itu kita, karena kenapa kita harus turun langsung ke lapangan, karena nggak semua orang itu juga menggunakan media sosial kan. Jadi kita itu yang nyasar yang di bawah-bawah gitu loh ya. Jadi untuk ibu-ibu, karangan ibu-ibu. Akhirnya dengan kita kayak jualan di CFD itu pun ternyata responnya juga sangat luar biasa. Orang yang nggak tahu akhirnya tahu. Kenapa kita bisa tahu? Karena setiap kita ngadain giveaway, kita kan ngasih pertanyaan ya. Pertama tahu Salat Alfi dari mana sih? Ya, akhirnya kan mereka banyak komen. Ada yang dari CFD, ada yang dari ini, dari temen, dikasih temen. Jadi jawabannya mereka itu tercurah semua gitu. Iya betul. Aku tuh taunya awalnya dari alun-alun, dari CFD, dari ini ya. Jadi kita tuh ngadain giveaway, itu kita juga pengen tahu responnya masyarakat. Makanya kita kasih pertanyaan yang kaitannya dengan salat. Menurut kalian Salat Alfi itu seperti apa sih? Ya, gitu. Pertama tahu produknya Salat Alfi itu dari mana sih? Lah kita kasih pertanyaan seperti itu. Terkait harga salad bikinannya, Yunita mematok harga variatif, tergantung ukuran dan topping. Dari ukuran terkecil dijual Rp10.000 dan yang termahal hingga Rp400.000. Yang menarik, banyak usaha pada masa pandemi kelimpungan karena pembatasan jam operasional. Tetapi Salat Alfi mengalami kondisi yang sebaliknya. Pada masa pandemi justru menjadi berkah tersendiri bagi Yunita karena jumlah pesanan meningkat hingga 100%. Yunita menduga salad dipilih oleh masyarakat karena pada masa pandemi banyak orang membutuhkan makanan sehat. Ibu 2 anak ini mengatakan peningkatan permintaan salad menjadikan omsetnya meningkat berlipat-lipat. Kini dalam sehari dari 3 gerai yang dimilikinya, Yunita bisa mendapatkan omset 10 hingga 13 juta rupiah per hari. Alhamdulillah, iya. Untuk omset sendiri itu bisa naik sampai 80% dari yang penjualan sebelumnya lah. Mungkin yang kemarin 100% ya sekarang ditambah 80% lah ya, jadinya 180%. Jadi kalau misalkan itu bisa sampai berapa? Per hari minimal 10 jutaan lah. Kurang lebih seperti itu. Bisa di angka 11, 12 gitu. Selain salad, kini Yunita juga menjual produk makanan lain seperti sup buah, ayam bakar, berbagai minuman susu dan makanan berat lainnya. Setiap harinya Salat Alfi buka dari pukul 7 sampai 22. Karena masa pandemi jumlah pengunjung dibatasi dan lebih diutamakan membeli secara online atau take away. Melalui Tada Today TV, Yunita berpesan kepada pengusaha yang baru merintis usahanya bahwa kunci usaha berkembang menurutnya adalah konsistensi, baik konsistensi dalam kualitas maupun pemasaran. Tidak ada yang tidak mungkin, harus tetap berusaha, berikhtiar. Karena orang itu harus tahu prosesnya.
jangan tahu hasilnya dulu lah. Kita harus memang bekerja keras dulu lah Mas ya. Kita harus memang dari bawah benar. Nggak ada kesuksesan yang datang tiba-tiba datang, nggak ada. Semua butuh proses. Jadi harus benar-benar yang tekun, harus benar yang niat kerja, ulet, harus yang ulet. Yaitu berdoa, jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk sedekah, berbuat baik aja sama orang. Karena kebaikan yang kita tularkan itu nanti akan kembali ke kita sendiri. Kuncinya itu sih, kuncinya cuma itu, doa, ikhtiar sama sama sedekah. Sementara Nurina, salah satu pelanggan tetap Salad Alfi, menyebut racikan mayones Salad Alfi berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Apa yang membedakan itu? Karena favoritnya sih salad ya. Aku kan suka salad, jadi ya paling suka sih saladnya di sini. Gitu. Yang membedakan Salad Alfi dengan salad lain apa? Ininya ya, dia buahnya lebih seger. Buahnya segar. Terus kayak mayonesnya, dia itu terasa banget, enak. Gitu aja. Laporan Andi Saputra, Tada Today TV.